بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, kelebihan membaca surat Al-Fatihah sangatlah banyak sekali. Namun ternyata selain surat ini bisa dijadikan amalan wiridan, surat ini juga bisa dikirimkan atau dihadiahkan kepada diri sendiri agar hidup kita lebih berkah, hati tenang dan bahagia, rezeki mengalir deras dari segala arah. Lalu bagaimana cara mengirimkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri dan apa manfaatnya? Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Namun sebelumnya saya mengajak kepada antum semuanya, khususnya yang belum bergabung di channel ini, agar bisa segera bergabung di channel Asma Sejati ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video-video di channel ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran, dan surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran yang memberikan banyak pesan dan hikmah kepada seluruh umat manusia. Surat Al-Fatihah selain memiliki keutamaan yang sangat banyak jika diamalkan sebagai wiridan, surat ini juga bisa dijadikan asupan bagi roh seseorang dengan cara dihadiahkan ataupun dikirimkan pada diri kita secara lahir dan batin. Secara umum, biasanya surat Al-Fatihah kita hadiahkan untuk orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Namun pada kenyataannya, selain dihadiahkan kepada orang lain, surat ini juga bisa kita hadiahkan untuk diri kita sendiri. Adapun tujuan dari amalan ini yaitu supaya roh di dalam diri kita merasa segar dan senang, sehingga diri kita akan lebih kuat secara lahir dan batin, memiliki hati dan jiwa yang tenang, dan lebih semangat dalam berbuat amal soleh. Bahkan tidak hanya itu saja, seseorang yang istiqomah mengamalkan amalan ini, hidupnya akan lebih berkah dan bahagia, dimudahkan dalam segala urusan hidupnya, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Kemudian bagaimana cara menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, duduklah dan pusatkan pikiran dan hati kita. Kemudian tempelkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri atau pada bagian jantung. Kemudian yang kedua, ucapkanlah salam pada roh kita atau pada diri batin kita, dan ucapkanlah assalamualaikum pada ruh kita, lalu sebutkan nama kita. Lalu yang ketiga, niatkan di dalam hati, ya Allah, aku niat menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah ini untuk ruhku di dalam diriku, untuk lahir dan batinku,
jagalah hamba-Mu ini dan jadikanlah hamba-Mu ini sebagai penjemput rezekimu yang berkah dan berlimpah seperti air yang mengalir tanpa henti, dan sehatkanlah badan hamba-Mu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali ataupun 7 kali secara tartil dan khusyuk. Kemudian yang kelima, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, bayangkan dan rasakanlah semua keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca masuk ke dalam diri kita seluruhnya, sampai kita merasa yakin bahwa semuanya sudah sampai pada diri batin kita. Dan biasanya hal ini akan mengisyaratkan dengan merasa hati dan jiwa lebih tenang, pikiran pun terasa lebih fresh dan juga segar. Kemudian yang terakhir, setelah semua praktek tersebut selesai, dilanjutkan dengan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk bisa merasakan keajaiban dari amalan ini, tentunya mesti dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus setiap hari, dan insya Allah kita akan merasakan fadilah ataupun keutamaan yang sangat luar biasa. Adapun di antara manfaat mengamalkan amalan ini, yaitu yang pertama, bisa menjadi obat baik bagi rohani kita ataupun jasmani kita. Sehingga dengan amalan ini bisa menjadi penawar dari segala penyakit fisik dan non-fisik, bahkan bisa menyembuhkan segala macam penyakit dohir dan juga batin. Kemudian yang kedua, yaitu membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika sebelum menjalankan aktivitas bekerja untuk menjemput rezeki, terlebih dahulu melakukan amalan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu sebagai ruqyah diri. Sehingga dengan menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada diri sendiri akan menjadi doa penyembuh ataupun ruqyah yang insya Allah akan menyembuhkan penyakit fisik maupun penyakit hati. Kemudian yang keempat, yaitu akan dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga amalan ini akan melindungi diri kita dari segala macam godaan yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa dan juga maksiat. Kemudian manfaat yang kelima, yaitu akan dimudahkan segala hajatnya. Maka dengan menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri akan menjadi wasilah dimudahkannya segala hajat dan keinginan kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, semoga dengan wasilah amalan ini semua doa dan hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muhawwil ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.